Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat datang. Senang sekali jumpa bersama saya Khairul Fahmi untuk kali ini di Berndo TVRI Bengkulu edisi Senin 31 Juli 2023. Dan selama 1 jam ke depan tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber di TVRI Bengkulu. Telah hadir untuk sore hari ini kita akan membahas tema mengenai evaluasi Tabut 2023. Kita tahu bahwa kita baru saja menyelesaikan festival tahunan Tabut 2023 kemarin tentunya, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi nanti kita akan tanya mengenai hal-hal apa saja yang mungkin terjadi di tahun 2023 ini bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama nanti akan ada Bang Ferry Vandalis selaku panitia pelaksana Tabut 2023, dan juga yang telah hadir di TVRI Bengkulu yaitu ada Bang Asnodi Restiawan selaku profesional turis guide. Tentunya kita akan ngobrol bersama dengan Bang Asnodi terlebih dahulu karena Bang Ferry kayaknya lagi di jalan ya. Baik, selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih. Nah, sebelum kita berbincang tentang yang namanya evaluasi Tabut ini kan nggak etis kalau kita belum ada ketua panitia pelaksananya. Iya, ya, betul. Kan? Nah, jadi mungkin sekarang bisa berbicara terlebih dahulu mengenai evaluasi keseluruhan nih. Apakah berhasil untuk Tabut meriah tidakkah atau seperti apa? Bisa dicerita sedikit tahun 2023? Menurut kami dari tour guide yang ada di Provinsi Bengkulu secara pelaksanaan memang berhasil. Berhasil ya. Secara pelaksanaan. Meriah sekali ya kan. Secara melaksanakan gitu kan. Tetapi ada feedback atau tidak bagi para insan pariwisata di Bengkulu, terutama teman-teman travel agent, teman-teman dari tour guide yang atau pemandu-pemandu wisata yang di Bengkulu, ada impact atau tidak? Itu yang sama sekali belum kami rasakan. Oke, berarti jawabannya belum ada impact? Belum ada impact. Oh, belum ada impact. Baik. Nah, kalau kita melihat untuk Festival Tabut di tahun 2023 ini, itu menurut dari profesional tourist guide ini sendiri, harusnya itu mendatangkan pemasukan yang luar biasa nggak sih untuk masyarakat Bengkulu sendiri? Kalau kita bicara harusnya ya, satu event itu, kalau kita berbicara tentang konsep pariwisata itu adalah bagaimana orang datang ke tempat kita dan menghabiskan uangnya di tempat kita. Tapi ini kebalikannya ya? Tidak. Gitu. Karena kenapa kami bilang tidak? Yang mendapatkan keuntungan hanya segelintiran orang saja. Sebagian besar lainnya itu masih belum dapat merasakan impact dari kegiatan ini. Dan khususnya bagi kami para tour guide atau pemandu-pemandu wisata yang ada di Bengkulu, kami mendapat informasi kalau tamu-tamunya rame dari luar kota. Tetapi kami sendiri tidak dilibatkan. Tidak ada yang namanya profesional tour guide yang diajak untuk dalam kegiatan Tabut ini sendiri. Oke, tahun kemarin diajak? Tahun kemarin hampir sama aja. Oh, hampir sama aja, baik. Memang kita belum serius lah untuk menggarap yang namanya satu event di Bengkulu ini. Serius kita untuk menjadikan tujuan pariwisata belum. Tapi emang sebelumnya ataupun kan ini kan permintaan dari para turis guide ya kan, dari misalnya travel atau dan lain sebagainya. Itu apakah sebelumnya sudah berbincang dengan pihak yang terkait mungkin untuk hal tersebut agar bisa sama-sama nantinya mendapatkan income yang untuk khusus dari adanya event-event yang ada di Bengkulu? Kalau rapat sih secara teori sudah terlalu dikusertakan? sering. Ya. Oh, dikusertakan. Secara teori gitu. Tetapi begitu pelaksanaan lapangan memang terjadi miss. Itu missnya kenapa? Boleh tahu? Apakah karena sesuatu hal yang mungkin cukup tidak bisa dibicarakan atau seperti apa nih? Missnya sampai saat ini kami sendiri dari tour guide masih juga bingung sebenarnya missnya di mana. Kalau memang kita berbicara wisata secara utuh, yang namanya satu kegiatan di Bengkulu itu harus di hire oleh tenaga profesionalnya.
Tetapi untuk beberapa hal yang terjadi di Bengkulu bukan hanya di Tabut sendiri, beberapa event-event kita di Bengkulu biasanya dikelola secara mandiri oleh teman-teman di lingkungan kedinasan. Oke, baik. Nah, menurut pendapat Anda sendiri nih, kan kemarin kan banyak sekali untuk pedagang-pedagang yang ada di sana tuh. Nah, itu kenapa pedagangnya kebanyakan orang luar bukan orang Bengkulu? Menurut Masnya sendiri gimana tuh pendapatnya? Mungkin karena memang penduduk Bengkulu atau pedagang-pedagang kita Bengkulu memang masih belum begitu dapat berspekulasi untuk ikut berdagang di sana. Karena memang secara hitung-hitungan kalkulasi memang agak cukup berani-beraniin aja seperti yang pedagang-pedagang dari luar. Oh gitu. Mungkin ya, karena saya sendiri tidak melakukan survei langsung ke teman-teman yang di sana. Oke, baik. Nah, keinginannya nih mungkin dari para tourist guide, professional tourist guide ini sendiri nantinya untuk Tabut tahun 2024 apa nih? Terus apa kedepannya untuk festival-festival tahunan lainnya itu apa yang diinginkan? Keinginannya tentu saja pelibatan aktif. Bukan hanya pelibatan saat rapat saja, tapi pelibatan di lapangan jangan hanya juga. rapat saja. Iya, jangan hanya rapat saja. Giliran rapat untuk melegal standingannya kita diajak, gitu. Tapi begitu pelaksanaan di lapangan, kita ditinggal. Gitu. Jadi berharap sih jangan mansur lah. Makan surang. Mansur? Oh, makan surang. baik. Istilah mansur ya. Oke, jadi jangan makan sendiri atau makan orang ya kan. Nah, jadi inginnya diikut libatkan serta dalam segala sesuatu hal untuk festival yang ada di Bengkulu ya. Karena ya penting nggak sih untuk adanya turis guide ini sendiri kalau menurut Mas? Kalau bagi kami tentu penting. Tapi kalau kita bertanya kepada wisatawan, apa sih pentingnya seorang tourist guide? Tourist guide ini kenapa ada profesi ini di Indonesia dan bukan hanya Indonesia? Kenapa ada di dunia? Karena di dunia sendiri pun ada asosiasi tourist guide, World Federation Association Tour Guide di dunia. Kenapa mereka ada? Karena dari tourist guide inilah yang dapat menjelaskan apa sih kelebihan dari daerah kita, apa sih nilai plus daerah kita, apa sih sejarah dari tempat kita, dan itu semuanya kita sudah dibekali, baik itu dari pengetahuan narasumber, dari sumber-sumber pengetahuan yang kredibel, ditambah lagi dengan teknik-teknik kepemanduan yang tentu saja sudah, dan kami pun sudah tersertifikasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, baik, selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berbincang sedikit mengenai evaluasi Tabut 2023 terkhususnya untuk professional tourism turis guide ya. Nah, sekarang kita berbincang mengenai Tabut ini sendiri tahun 2023 ya kan. Nah, sempat ada wacana di salah satu platform tentunya di sosial media katanya ada sedikit masalah di Tabut 2023. Itu masalah apa? Boleh cerita sedikit sebelum kita panjang lebar, silahkan. Ya, terima kasih sekali lagi buat pemirsa TVRI dimanapun berada. Intinya kami dari panitia pelaksana Festival Tabut tahun 2023 ini sebenarnya kami ditunjuk langsung gitu ya, termasuk dari pelaksana acara yang tergabung dalam Asosiasi Seniman Bengkulu. Yang pada dasarnya rangkaian kami itu hari kedua kegiatan dari rangkaian Festival Tabut itu dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 25 Juli kayak gitu. 19 Juli sampai 25 Juli. 25 Juli. Itu kan pembukaannya kan tanggal 18 gitu ya. Tanggal 18 malam yang rangkaian kami tanggal 19 sampai tanggal 25 Juli itu ada 7 malam kayak gitu. Nah, di rangkaian kegiatan itu sedikit saya sampaikan kita ada berbagai macam kegiatan, ada perlombaan dan pagelaran festival seni dan budaya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari kami panitia sudah terlaksana dengan baik kegiatan itu. Nah, kalau ada kisru berbagai macam itu mungkin kita kembali ke belakang ini kan mungkin terlalu sering gitu terjadi. Nah, tapi yang kali ini kita lihat pada dasarnya kita sudah antisipasi gitu ya, berbagai kali berbagai macam kita rapat di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dengan pihak KKT Bengkolen sebagai ditunjuk pengelola lapak bazar booth untuk yang di pameran itu, terutama OPD teknis Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu yang ditunjuk dari pelaksana LS dari Kementerian Pariwisata. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari kami penggiat seniman ya, termasuk pelaksana acara, di sini kita tidak tahu ya siapa yang salah siapa yang benar gitu. Tapi intinya dari kami sebagai pelaksana acara kita sudah melaksanakan kegiatan perlombaan. Itu ada 4 lomba skala besar. Itu ada lomba tari
tabut, ada lomba musik dol, ada lomba telong-telong, ya permainan masyarakat itu, ada lomba ikan-ikan, permainan rakyat. Nah, jadi 4 kegiatan ini, 4 lomba ini kebiasaan memang itu sudah termasuk dalam kegiatan rangkaian Festival Tabot. Oke, udah tiap tahun dilaksanakan ya. Nah mungkin ini kan sudah 3 tahun tidak terlaksana Festival Tabot karena pasca Covid ini ya. Nah ini sangat ramai sekali pesertanya, antusiasnya. Dari peserta itu dari anak sanggar itu 73 sanggar yang terdaftar di lomba musik dol sama tari tabot. Itu peserta telong-telong itu 25 kelurahan yang ikut dan ikan-ikan itu 13 kayak gitu. Nah, dan ini luar biasa, ini capaian yang sangat luar biasa tahun ini. Nah ini yang kita harapkan ke depannya. Ada sebuah skema gitu ya, kalau tidak ada anggaran misalnya seperti ini, kita lihat dalam tahun ini memang tidak ada anggaran, boleh diartikan itu ada bantuan dari untuk ritual itu 100 juta dari pemerintah Provinsi Bengkulu dan ada anggaran 200 juta untuk pembukaan kayak gitu, dan malam penutupan itu ada anggaran itu dibantu dari sponsor Bank BI, itu Bank Indonesia dalam program BBI gitu ya, belanja Bangga Berwisata, Berwisata Indonesia. Dan ini kita lihat seperti ini. Ini kan sudah masuk dalam karisma Event Nusantara gitu, kan dalam top 110 gitu ya di karisma Event Nusantara di program Kemenkrab itu. Nah, seperti ini harapan kita. Tahun depan ini kan terlaksana dengan baik lagi gitu, ya, terlaksana lagi untuk event ini. Nah, kalau memang kita ngambil lagi dalam camp ini, harapan kita dari OPD teknis yang terkait Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini menjemput bola kayak gitu di Kementerian Pariwisata. Jadi itu pertama, karena setiap apapun event besar yang kita mau buat itu otomatis perlu anggaran yang sangat besar. Apalagi seperti ini, kita kan sudah promosi dengan teman-teman tourism gitu ya, teman-teman Asosiasi Pariwisata Provinsi Bengkulu ini, bagaimana mereka mau menciptakan sebuah kunjungan wisata yang baik. Kalau misal gini, di lokasi lapangan itu yang kita lihat, mohon maaf sekali lagi itu sangat kumuh, bukan pasar malam yang kita harapkan festival ini. Dulu kita sudah pembahasan bersama tentang layout desain untuk posisi tempat. Pasar malam diletakkan di wilayah Benteng Marlboro di Tapak Padri, di atas lapangan mereka itu booth-booth yang Kementerian BUMN dan macam perbankan. Nah ini malam sudah 10 malam kita lihat festival Tabot itu pasar malam dipindahkan gitu. Nah ini harus dievaluasi, khususnya pemerintah Provinsi Bengkulu dan dinas terkait, termasuk pihak memang yang punya acara ini ya, keluarga KKT, Kurunan Keluarga Tabot ini, mereka ya kalau memang misal gini, kalau mereka memang profesional melaksanakan sebuah event yang besar, silakan. Tapi kalau memang tidak sanggup, disarankan dengan pihak yang profesional. Mungkin itu, Bang. Oke, baik. Luar biasa ya. Berarti kemarin ya, itu belum dikatakan sukses 100% untuk Festival Tabot 2023. Karena juga saya belum melihat sedikit permasalahan yang dibicarakan. Karena masih berkembang tentunya untuk hal-hal yang disampaikan mengenai kesembrautan dari letak ataupun juga tatanya tenda-tenda mungkin ya kan, yang dibilang kan. Seharusnya tadi permintaan dari Bang Ferry sendiri, kalau yang namanya pasar malam itu memang dipindahkan ke sana ya kan, ke daerah yang ditentukan, dan yang di Festival Tabot itu sendiri adalah tenda-tenda yang mungkin berkerucut putih, mewah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, menurut dari Bang ini sendiri nih, Asnodi nih, itu seperti apa pendapatnya mengenai tata letak tempat tenda yang mungkin yang dibilang pasar malam, terus yang dibilang mewah dan sebagainya, itu keinginannya itu seperti apa sih sebenarnya? Secara konsep yang dibicarakan waktu rapat terakhir di ruang apa yang di gedung daerah, ruang Pola Gubernur, itu konsepnya sudah sangat bagus. Di mana di sana jarak antara pengunjung itu lebih kurang, kalau saya tidak salah ingat itu 3,5 meter jarak dari satu tenda ke tenda lain. Itu kan lumayan. Kami sudah berpikir untuk mendatangkan beberapa wisatawan, karena sudah ada permintaan dari beberapa wisatawan, ada yang minta untuk langsung datang ke sana. Tapi begitu mendekati hari H, ternyata tinggal konsep semata. Akhirnya kami meng-cancel beberapa tamu yang harusnya masuk. Dan tamu-tamu yang cancel langsung dari kami, itu kebanyakan adalah tamu-tamu swasta tentunya. Itu pasti kami akan cancel. Karena apa? Saat malam pembukaan, itu dari lokasi pembukaan
untuk menuju ke lokasi pembukaan itu lebih kurang 2 jam memakan waktu untuk sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara soal wisatawan tidak akan pegang yang namanya tiket VIP karcis, VIP parkir itu nggak ada gitu. Kita kan akan membawa dengan bus ataupun dengan kendaraan lainnya. Otomatis kalau 2 jam mereka sudah terhambat seperti itu sangat-sangat tidak bisa kita anggap menjadi satu nilai positif untuk wisata kita Bengkulu. Dan juga bakalan membuat satu stigma negatif buat mereka ya. Kalau kita bicara Sabta Pesona yang ketujuh yaitu kenangan, mereka akan terkenang, datang ke Tabot Bengkulu akan macet. Oke. Nanti dilanjutkan, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa di rumah, kita akan jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.